Inggris adalah salah satu tim paling beruntung di turnamen Euro 2024 kali ini. Di fase grup, mereka mendapat undian yang gampang, yaitu ditemukan Serbia, Denmark, dan Slovenia. Dan setelah lolos, mereka masuk ke babak knockout, ditemukan dengan Slovakia, dan setelah lolos, mereka ditemukan Swiss di babak perempat final. Sekaligus menghindari tim-tim besar seperti Spanyol, Prancis, Jerman, dan Portugal. Dan meskipun Inggris itu bertemu dengan lawan-lawan mudah, mereka tetap aja memainkan sepak bola yang tidak mengesankan sama sekali dan sangat membosankan. Dari rekornya itu bisa kelihatan, mereka itu hanya mencatat 5 gol dalam 5 laga di Euro 2024. Bahkan di partai 16 besar, mereka pun hampir saja disingkirkan oleh Slovakia sampai ke menit-menit terakhir. Kalau bukan dapat bantuan dari Jude Bellingham dengan tendangan overhead kick-nya. Tapi walaupun performa Inggris ini nggak mengesankan, mereka masih ada kesempatan besar untuk bisa lolos ke babak final. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena kalau Inggris masuk ke final, segala sesuatu itu bisa terjadi. Seiring berjalannya turnamen, Gareth Southgate itu sering mendapatkan banyak hujatan dan kritikan bahwa dia itu enggan sekali buat mengubah-ubah taktik dan personel. Dia selalu memilih taktik yang sama, memilih pemain yang sama, dan ketika Inggris bermain nggak bagus, tetap saja menjalankan taktik dan formasi yang sama. Tapi apa yang kita lihat melawan Swiss itu adalah sesuatu yang berbeda. Karena Southgate itu mengubah taktiknya. Biasanya dia itu memainkan formasi 4-3-3, tapi karena formasi taktiknya Swiss yaitu 3-4-2-1, Southgate pun juga mengubah taktiknya menjadi formasi yang sama, 3-4-2-1, meniru taktiknya Swiss. Apakah ini adalah aksi kejeniusan dari Gareth Southgate? Karena dengan formasi 3-4-2-1 ini, Foden dan Bellingham bisa bermain di posisi idealnya, yaitu sebagai nomor 10 tanpa membahayakan kekuatan lini belakang mereka. Malah dengan formasi 3-4-2-1 ini, Inggris menambahkan kekuatan lini pertahanan dengan menambahkan satu back tengah lagi, yaitu Ezri Konsa. Dan dengan formasi 3-4-2-1 ini, Inggris seringkali menciptakan situasi 1-1 buat wingback kanan mereka, yaitu Bukayo Saka, yang berhadapan dengan Abisher. Saka mendominasi Abisher di laga melawan Swiss. Dia memenangkan 4 dribble dari 4 dribble yang dia lakukan dengan rekor 100%. Dan akhirnya pun dia menjadi pahlawan Inggris dengan mengambil gol yang menyamakan kedudukan dengan sisa waktu 10 menit. Tapi dengan kelolosannya Inggris ke babak semifinal ini, Inggris bisa saja gampang kebawa emosi. Tapi kalau kita lihat, kenyataannya adalah Swiss hampir saja menyingkirkan Inggris dengan sisa waktu 15 menit berkat golnya Bril Embolo. Dan gol yang menyamakan kedudukan yang dicetak oleh Saka itu juga adalah tendangan shot on target pertama dari Inggris sepanjang pertandingan. Dan itu pun juga tembakan dari luar kotak penalti. Pastinya bukan peluang yang mudah. Dan kalau kita lihat dari statistik, Inggris pun juga kalah dalam segi expected goals. Dibandingkan dengan 1,5 yang dicatat oleh Swiss, Inggris hanya mencatat 0,6 expected goals. Dan di babak extra time pun, jantung Inggris pun juga ada di mulut mereka. Karena Shaqiri masih sempat membentur tiang gawang Jordan Pickford. Dan sekarang kita langsung memasuki ke drama adu penalti. Kita tahu sejarah Inggris dalam drama adu penalti itu bisa dibilang sangat legendaris. Legendaris dalam arti kata negatif. Tapi sekarang kalau kita lihat dari skuad Inggris, mereka itu berbeda. Karena sekarang mereka itu diisikan dengan spesialis adu penalti. Kelima penalti yang diambil oleh Inggris, mereka berhasil selesaikan dengan baik sekali. Penendang pertama, Cole Palmer, dia sudah mencatat rekor sempurna 100%, yaitu 9 penalti
dari 9 di Liga Inggris dan dia menyelesaikan penaltinya dengan sangat baik. Penendang kedua, Jude Bellingham, pemain andalan Real Madrid pun juga sangat kalem dalam menyelesaikan tugasnya. Bukayo Saka, dia ada dihantui oleh hantu-hantu masa lalu ketika menghadapi Italia di Euro 2021. Dia berhasil mengatasi hantu-hantu ini dan menyelesaikan tugasnya juga. Dan yang paling impresif adalah penendang keempat, yaitu Ivan Toney yang melakukan tendangan penalti ini tanpa melihat ke arah bola sama sekali. Dan yang akhirnya membawa Inggris ke babak semifinal adalah penendang terakhir, yaitu Trent Alexander-Arnold yang melesatkan tembakan keras ke ujung gawang Jan Sommer. Dan yang gak kalah pentingnya adalah Jordan Pickford yang menebak dengan benar arah tembakannya Manuel Akanji. Dan juga tim riset Inggris yang juga sudah memberikan instruksi ke Jordan Pickford tentang arah tendangannya Manuel Akanji itu. Jadi kita itu nggak bisa melihat Inggris dengan kacamata yang sama, karena sekarang ini Inggris jauh berbeda dan mereka sudah ada amunisi yang tepat untuk melalui drama adu penalti. Dan sepanjang turnamen ini mungkin bisa dibilang Gareth Southgate itu sudah menunjukkan pragmatismenya yang hanya berfokus kepada sukses. Karena kenyataannya walaupun Inggris bermain gak bagus, mereka tetap lolos ke babak semifinal. Dan itu bisa kita baca dari pernyataannya Gareth Southgate usai mengalahkan Swiss. Memenangkan turnamen itu bukan berarti harus bermain baik. Memang, salah satu alasan terbesar kenapa Inggris itu bisa sampai masuk ke babak semifinal ini, itu karena mereka berhasil memanfaatkan momen-momen individu. Dan di partai semifinal, Inggris akan bertemu si oranye Belanda, yang baru saja menunjukkan kegigihannya melawan Turki di babak perempat final. Setelah membalikan situasi dari ketinggalan 1-0, mereka berhasil menyamakan kedudukan dengan gol sundulan Stefan de Vrij sebelum akhirnya Cody Gakpo memaksakan gol bunuh diri dari bek kanan Turki, Mert Muldur. Mungkin dari sekilas kita nggak terpukau dengan gol bunuh diri, kenapa harus terpukau? Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, Cody Gakpo keberadaannya di kotak penalti itu sangat memaksakan Mert Muldur ini untuk mencetak gol ke gawangnya sendiri. Dan yang cukup mengkhawatirkan buat Inggris adalah sang lawan Belanda ini gak cuma bisa bermain menyerang, tapi mereka juga bisa bermain pragmatis dan defensif di bawah pelatih Ronald Koeman yang dulunya punya sejarah bermain sebagai back tengah. Sepanjang turnamen, Belanda itu sudah mencetak 9 gol dalam 5 laga, 4 gol lebih banyak daripada Inggris, dan mereka juga pun sudah mencatat 2 clean sheet. Salah satunya yang paling impresif adalah clean sheet menghadapi Prancis. Dan timnas Belanda pun juga diisikan beberapa pemain bintang. Di lini belakang ada Nathan Ake yang bermain untuk Manchester City dan Virgil van Dijk dari Liverpool. Saking banyaknya pemain bintang di lini belakang Belanda ini, Ronald Koeman pun juga terpaksa harus membangku cadangkan Van de Ven. Dan pastinya Belanda memiliki Cody Gakpo yang bermain menggila sepanjang turnamen dengan 3 gol yang menempatkan dirinya ke posisi top skor gabungan di Euro 2024. Jadi bisa dibilang dalam timnas Belanda ini Inggris akan menghadapi dirinya sendiri, tapi dengan serangan yang lebih bagus. Ya, jadi begitu analisa Inggris yang masuk ke babak semifinal. Kasih tahu di komen di bawah apakah kalian merasa Inggris itu sangat terbantu oleh Dewi Fortuna sepanjang turnamen. Dan yang terakhir, jangan lupa seperti biasa klik like dan subscribe karena ini pastinya adalah dukungan yang besar untuk channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai ke titik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.